Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi di channel saya, channel Majun FX. Karena ini weekend, seperti biasa saya akan sedikit update untuk analisa per XAUSD dalam jangka 1 minggu ke depan, teman-teman. Tapi sebelumnya kita ngopi dulu, teman-teman. Jadi biar tercerahkan. Biar terang pikiran. Ini dolar. Waduh, ini gambar-gambar apa ini? Kita hapusin dulu lah. Kita gambar ulang ya. Hilangkan gambar. Ini tiada tawar menawar ya teman-teman. Ini lagi uptrend ini, lagi bullish, lagi rally, rally. Ini si dolar ini semalam dia naik teman-teman karena ada pidato apa itu? Lupa itu, The Fed atau apa itu. Jadi kalau kita bedah lagi market strukturnya dari sini, dari area major, bentar lagi dia akan mencapai targetnya teman-teman. Bentar lagi dia akan mencapai targetnya. Kita punya flag range sell di sini kunci. Terus kita turun ke H1, kita cari origin paling ujung di pucuk, di area pucuk. Kita cari origin di area pucuk sini. Origin sell. Nah, terus kita ambil data dari market struktur paling akhir yang terbentuk, teman-teman. Kita lihat ke 4. Di sini kita punya high, ini low, ini higher high. Nah, berarti flag range yang terakhir banget ini. Berarti yang ini. Flag range buy, bullish flag range. Nah, terus kita lihat harga turun mengambil apa di sini. Harga turun mengambil area demand di sini. Kita punya SND di sini. SND zone. SND. Nah, terus kita lihat reaksinya kayak gimana. Nah, sepakat lah. Ini pola Quasimodo. Di sini low, sini high, sini lower low, sini lower high. Berarti harga ada indikasi masih mau naik, teman-teman. Masih mau naik, mengejar minimal dia akan sampai ke origin yang ini di 104 sini. Nah, berarti dia akan berkebalikan dengan si gold. Ini posisinya rancu, teman-teman, si gold ini. Karena kalau kita lihat, kita bedah ke time frame weekly, gold itu masih akan turun selama area minor flag yang ini belum di broken, belum di break gitu. Selama minor flag ini belum di break, karena ini market struktur valid ini. Seperti itu kunci. Terus ini pullbacknya di weekly-nya ini berbentuk engulfing ya teman-teman. Nih engulfing seperti ini. Kita tahu kalau secara psikologi itu engulfing artinya kan buyer udah mulai masuk gitu kan. Sinyal awal buyer udah mulai masuk. Kalau dolarnya masih naik, tapi kok kenapa gold dalam jangka waktu seminggu depan mulai ikut naik gitu? Ya, itu mah terserah marketnya teman-teman. Tapi saya berasumsi gitu kalau si gold ini naik hanya bersifat koreksi, teman-teman. Koreksi gitu.
Kalau kita tarik pivot teman-teman dari mana? Dari swing low ke swing high sini. Si gold ini belum mencapai area equilibrium teman-teman. Jadi dia masih ada di area premiumnya. Diskonnya masih di atas, di area origin yang ini, yang di area bahu kiri yang ini. Kunci. Tapi karena ini direction gedenya sell gitu kan. Direction gedenya sell, alangkah bijaknya kalau kita masih ikut mencari sell gitu, seperti itu. Nah, kalau kita lihat juga ini bullish ya teman-teman, di H4-nya ini skala H4 bullish gitu kan. Karena di sini kita punya resisten di sini. Semalam juga setelah news release dia terreject di sini. Zona demand yang ini. Mungkin ada yang buy di sini teman-teman. Selamat saya ucapin. Di situ demand SND lah di situ. SND gitu. Ini agak-agak rancu gitu si gold ini. Apakah ini akan lanjut memecahkan di atas sini gitu dan membentuk new high gitu, karena dolarnya bentar lagi nyampe target kan, atau dia malah akan lanjut turun gitu mengikuti tren besarnya di area weekly gitu, seperti itu bisa jadi gitu kan, yang namanya market gitu. Tapi untuk jaga-jaga saya udah ngebaca secara price action gitu. Pola-pola seperti ini menunjukkan harga ini masih akan turun gitu. Kalau kita bedah di sini market strukturnya, sini kita punya high, sini kita low, higher high, low, diinggap ke atas, di back out, terus dia di break di sini teman-teman. Nah, ada shadow. Nah, berarti kalau di struktur buy-nya dia secara garis besar kita tariknya ke sini gitu. Yang ini akan menjadi struktur buy gitu. Buy struktur gitu, FR buy, flag rank buy gitu. Kita bedah secara price action teman-teman. Tidak ada pola atau apapun, kita hanya membaca tingkah laku harga gitu. Yang dikasih harga kita baca gitu. Ini akan menjadi flag range buy gitu. Range buy. Kunci harga berarti yang ini flag range sell teman-teman. Flag range sell karena dia karena dia diinggap ke bawah ini di flag range sell yang ini, yang kotak hitam di sini. Nah, yang ini karena ini area inggap, sini break. Nah, berarti decision point-nya ada di area sini. Taran sini nih. Dia sempat naik kan, sempat holding di sini. Tapi dia di break lagi di sini. Decision point-nya di sini teman-teman, segini. Nah, zonanya itu segini nih. Saya kasih tebal ya. Warnanya biru. Nah, warnanya biru. Nah, berarti dia kan dicucuk di sini teman-teman. Harga itu break di sini. Kelihatan nggak ada shadow di sini? Sini ada shadow yang nyucuk nih. Break dia, retrace lalu lanjut ke bawah. Ini secara price action berarti harga itu masih akan turun gitu. Nah, area sell kita itu akan berada di area cucuk shadow ini, shadow yang nyucuk ini sampai ke shadow tertingginya di sini. Ini akan menjadi area sell kita teman-teman. Nah, seperti itu akan menjadi area sell kita. Kunci. Terus karena ini zonanya lebar ya teman-teman, kita akan perkecil teman-teman. Seperti biasa kita akan gunakan konsep manipulasi atau jejak-jejak manipulasi di sini. Di sini kita punya resisten yang di fake out teman-teman, yang di fake out. Ini akan menjadi QML alias level bahu kiri Quasimodo, seperti itu. Nah, di sini juga ada gerakan sedikit manipulasi. Ada gerakan kampret. Di sini resisten yang garis putus-putus ini kan di break, dia retrace lalu di break lagi ke atas, diinggap, lalu dia di broken ke bawah. Nah, berarti area presisinya di sini nanti
dari sini swing low ini ke sini gitu, dari sini nih segini areanya. Tapi kita akan ambil area paling ujungnya, area paling originnya, paling ekstrimnya gitu. Di sini. Ini kan menjadi origin sell seperti itu. Kita akan bedah teman-teman. Jadi kesimpulannya gini kan, saya sering bilang ya kalau origin itu batas terakhir kita untuk entry gitu kan. Jadi kalau dia di broken berarti ada sinyal harga masih mau lanjut ke atas, tapi kalau dia di reject berarti harga mau turun lagi gitu, seperti itu. Jadi untuk jaga-jaga kita akan sell di sini gitu. Saya hanya melihatnya untuk sell aja teman-teman, kunci gitu. Jadi untuk area terdekat saya hanya melihat untuk sell aja teman-teman, seperti itu. Tapi jadi kalau targetnya di mana? Ya di swing low sebelumnya, di turning point di sini. Di mana harga datang di situ kita TP gitu. Target gitu. Tapi kalau yang tipikal yang fix RR 1:1, 1:2 ya silahkan gitu kan. Tapi skenario kedua ketika ini broken gitu. Ketika origin ini broken, berarti kita harus mengakui bahwa si harga itu merespek zona demand yang ada di sini teman-teman. Nah, yang ada di sini gitu. Berarti dia masih merespek area demand yang ada di sini, seperti itu. Berarti kalau harga seandainya bikin new high, ya udah kita akan tunggu untuk buy gitu, seperti itu. Tapi kalau selama area origin ini belum tembus, kita akan sell dulu gitu. Kalau saya belum ngelihat lagi zona-zona bagus atau opportunity untuk kita ngebuy gitu. Belum ada gitu, karena area-area seperti ini tuh area-area ngompres teman-teman, area-area ngompres gitu, area liquidity, nantinya bakal jadi liquidity gitu. Ini sangat-sangat mudah untuk jebol gitu kalau emang harga masih mau turun gitu kan. Kalau kita ngelihat juga kan dolarnya itu tadi kan masih mau naik ya dikit lagi gitu. Makanya lebih baik gitu kita akan tunggu peluang sell di gold. Ini cuman jadi untuk minggu depan sih cuman zonanya segini, sekotak merah ini teman-teman. Cuman saya presisikan lagi ke area atas gitu. Jadi kalau kita ambil dari area bahu kiri di sini, kita sell di berapa ini? Sell di 1920.426 di sini. SL-nya di sini kalau tambah spread berarti sekitar 25 maksimal 30 pip lah. Dengan TP di sini gitu. Seperti itu. Saya hanya melihat satu area untuk sell aja teman-teman. Dengan target dia akan memecahkan swing low di sini gitu, seperti ini skenarionya gitu. Lalu dia kalau dia membuat new low lagi, kita tunggu gitu untuk lanjut sell. Tapi kalau dia break ini inggap 1 pip aja misalkan, dia break sini misalkan dikit, berarti kita akan tunggu peluang untuk buy, seperti itu teman-teman. Akan tunggu peluang untuk buy. Kalau ini setup ini gagal, berarti nanti saya akan update lagi teman-teman. Berarti gold ini masih mau lanjut naik teman-teman. Soalnya kalau secara penarikan Pibo, si gold ini masih ada di area premium, bukan di area diskon gitu. Jangankan area diskon, equilibrium aja belum nyampe gitu. Jadi area Pibo 50 aja juga belum nyampe gitu, seperti itu. Gold itu sekarang dia agak-agak rancu gitu, si malakama lah istilahnya. Apalagi kalau kita lihat nih di sini. Lihat di sini kan, ini kan area compression. Jadi seller udah habis di sini. Seller udah habis gitu. Sellernya udah habis di sini. Area compression ini berarti CP. Berarti kalau kita setup ini jebol misalkan break ke atas misalkan, ya udah kita udah stop gitu, jangan cari sell lagi gitu. Kita akan tunggu balas dengan mencari peluang buy gitu yang dikasih sama market gitu. Tapi kalau selama ini belum jebol, ya udah kita pakai aja yang ada gitu, yang ada di market gitu. Kita trading berdasarkan apa yang kita lihat aja teman-teman, bukan apa yang kita pikirkan gitu. Kalau adanya itu gitu buat sell ya sell gitu. Ya kalau adanya zona buat buy ya kita buy gitu dulu. Seperti itu aja teman-teman. Oke, seperti biasa teman-teman, saya rasa udah cukup ya, karena ini jurnal pribadi. Hati-hati teman-teman. Kalau teman-teman mau entry gitu, harap dianalisa ulang kembali. Kalau cocok silahkan, kalau nggak cocok harus di skip teman-teman. Jadi ini bukan ajakan untuk teman-teman entry gitu, karena sangat berbahaya teman-teman jika entry tanpa analisa gitu. Hanya mengikuti analisa orang itu sangat berbahaya teman-teman. Kita harus tahu dasar analisanya dulu seperti apa gitu kan. Ya minimal kita harus cocokkan lagi dengan
analisa pribadi gitu. Jangan sampai kita jadi terganggu sama analisa orang gitu. Jadi kalau analisanya cocok misalkan, ya silahkan jadikan konfluen atau menambah rasa percaya diri gitu. Tapi kalau nggak cocok, skip saja. Jangan sampai analisa teman-teman goyah oleh analisa orang lain seperti itu teman-teman. Jadi harus ada pendirian gitu, harus punya pendirian dalam trading itu. Jadi analisa itu harus teguh, mau salah mau bener, yang penting hasil analisa sendiri, seperti itu teman-teman. Itulah fungsinya journaling seperti ini teman-teman, video journaling dibuat gitu teman-teman. Oke, seperti biasa teman-teman, mudah-mudahan minggu depan atau next week dan minggu seterusnya kita bisa profit terus teman-teman, amin gitu. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton.